Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang kewajiban lancar dan tidak lancar. Dengan saya Raisa dan rekan saya Mutia Putri. Kewajiban atau liabilitas. Kewajiban merupakan utang yang harus dibayar atau diselesaikan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Setiap perusahaan umumnya memiliki kewajiban atau yang biasa disebut dengan utang yang harus diselesaikan atau dibayar oleh kas, barang, dan jasa. Slide selanjutnya, karakteristik kewajiban. 1. Pada dasarnya atau hakikatnya, kewajiban itu adalah utang. 2. Timbul akibat adanya transaksi di masa lalu. 3. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kas, barang, dan jasa. 4. Bersifat tidak dapat dihindarkan. Slide selanjutnya, kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau jangka pendek. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar yang lain. Kewajiban lancar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu kewajiban lancar yang sudah pasti atau determinable current liabilities, dan kewajiban contingency atau bersyarat contingent atau liabilities. Jenis-jenis kewajiban lancar. 1. Utang dagang adalah utang yang timbul sebagai akibat adanya pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Contoh, pada tanggal 3 Januari 2011, PT Maju membeli perlengkapan seharga 500.000 secara kredit dan akan dilunasi pada 3 bulan ke depan. Maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut ada sebagai berikut. Tanggal 3 bulan 1 2011, pembelian 500.000, utang dagang 500.000. Pada tanggal 5 Maret 2011, dilakukan pelunasan atas hutang dagang yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2011. Maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 3 2011, utang dagang 500.000, kas 500.000. Slide selanjutnya, utang wesel. Adalah utang wesel kewajiban berupa janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang atau jasa. Transaksi pinjaman atau utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Jenis utang wesel ada 2, yaitu utang wesel berbunga dan utang wesel tidak berbunga. Contoh wesel berbunga, contoh Bank Unigal meminjamkan uang sejumlah 500 juta pada PT Maju pada tanggal 1 Maret 2011. Jika PT Maju menandatangani sebuah wesel 4 bulan senilai 100 juta dengan bunga 6%, maka ayat jurnal untuk mencatat penerimaan kas PT Maju tanggal 1 Maret 2011 ada sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 3 2011, kas 100 juta, wesel bayar 100 juta. Lanjutnya, jika PT Maju menyusun laporan keuangan secara setengah tahun, maka ayat jurnal penyesuaian akan diperlukan untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga sebesar 2 juta. Atau dengan cara 100 juta dikali 6% dikali 4 dibagi 12, maka hasilnya 2 juta. Pada tanggal 30 Juni, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Tanggal 30 bulan 6 2011, beban bunga 2 juta, hutang bunga 2 juta. Pada tanggal jatuh tempo 1 Juli, PT Maju harus membayar nilai nominal wesel sebesar 100 juta ditambah bunga sebesar 2 juta. Maka ayat jurnal untuk mencatat pembayaran wesel dan bunga akrual ada sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 7 2011, wesel bayar 100 juta, hutang bunga 2 juta, kas jadinya 102 juta. Wesel tanpa bunga. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2011, PT Maju menerbitkan wesel tanpa bunga berjangka waktu 4 bulan senilai 102 juta kepada Bank Unigal. Nilai sekarang dari wesel tersebut adalah 100 juta. Maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 3 2011, kas 100 juta, diskonto atas wesel bayar 2 juta, wesel bayar 102 juta. Biaya sebesar 2 juta dalam kasus ini merupakan biaya pinjaman sebesar 100 juta selama 4 bulan. Oleh karena itu, diskonto atas wesel bayar merupakan beban bunga yang dapat dibebankan ke periode masa depan. Utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini adalah kewajiban jangka panjang yang akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Contoh, PT Maju akan melakukan pelunasan wesel bayar yang berjangka waktu 3 tahun dimulai pada tahun 2009 dan akan jatuh tempo pada tahun ini senilai 100 juta dengan bunga 10% per tahun. Bunga dibayarkan setiap awal tahun.
setiap tanggal 1 Januari dan pelunasan pada akhir tahun tanggal 31 Desember. Maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2011 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 1 2011, beban bunga 10 juta, kas 10 juta. Tanggal 31 bulan 12 2011, utang wesel 100 juta, kas 100 juta. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia. Ada utang dividen. Utang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas atau aktiva lainnya. Contoh, PT Mewah pada 10 Juni 2011 mengumumkan dividen tunai sebesar 100 atas 1 juta lembar saham yang dibayarkan 16 Juli 2011 kepada semua pemegang saham yang tercatat 24 Juni 2011. Berikut ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Pada tanggal pengumuman 10 Juni 2011, laba ditahan pada utang dividen senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya, laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan ini pada tanggal pencatatan 24 bulan 6 2011 tidak ada ayat jurnal, dan pada tanggal pembayaran yaitu 16 Juli 2011 utang dividen pada kas senilai 100 juta rupiah. Ada pendapatan diterima di muka, yaitu kewajiban yang timbul karena diterimanya kas dari pelanggan untuk pesanan barang atau jasa yang akan diserahkan pada periode yang akan datang. Contoh, FE Unigal mengadakan pertandingan open turnamen bola voli pada tanggal 3 Maret 2011. Selaku panitia FE Unigal menjual 1000 tiket pertandingan seharga 10.000 per tiket. Untuk 5 pertandingan awal, FE Unigal mencatat penjualan tiket tersebut sebagai berikut. Tanggal 3 bulan 3 2011, kas pada pendapatan tiket diterima di buka senilai 1 juta rupiah. Setiap pertandingan tiket yang dijatahkan sebanyak 200 lembar tiket, maka ayat jurnal untuk mencatat pendapatan tiket setelah pertandingan adalah sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 4 2011, pendapatan tiket diterima di muka pada pendapatan tiket bola senilai Rp200.000. Selanjutnya ada utang pajak. Utang pajak adalah dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga yang timbul karena perusahaan memungut kas dari pihak tertentu atau misalnya pegawai atau pelanggan atas nama pihak ketiga. Contoh ayat jurnal berikut mengilustrasikan penggunaan akun utang pajak penjualan untuk transaksi penjualan sebesar 3 juta rupiah dengan pajak penjualan sebesar 4%, yaitu tanggal 3 bulan 2 2011, kas atau piutang usaha senilai 3.120.000 dengan penjualan 3 juta rupiah dan utang pajak penjualan 120.000 rupiah di kredit. Selanjutnya, biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat pengakuan akuntansi terhadap biaya yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Misalnya utang gaji dan upah, utang sewa, dan utang bunga. Contoh, sebuah perusahaan akan mencatat biaya gaji yang masih harus dibayar sebesar 10 juta ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Tanggal 31 bulan 12 2011, gaji pegawai pada utang gaji senilai 10 juta rupiah. Yang terakhir, ada utang bonus. Adalah kewajiban yang timbul akibat pemberian bonus kepada karyawan pada akhir periode yang dibayar pada periode berikutnya. Contoh, karena perusahaan mendapatkan laba yang diharapkan, maka perusahaan tersebut memberikan bonus yang telah dijanjikan kepada karyawannya sebesar 100 juta rupiah dan akan dibayarkan pada bulan Januari 2012. Maka perusahaan tersebut akan mencatat bonus tersebut ke dalam ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011. 31 Desember 2012, beban bonus karyawan pada utang bonus sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnal untuk mencatat transaksi atas pembagian bonus tersebut adalah tanggal 1 bulan 1 2012, utang bonus pada kas senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya, kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar atau disebut jangka panjang adalah utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun buku dan sumber pembiayaannya tidak diambil dari aset lancar. Kewajiban tidak lancar meliputi utang obligasi dan utang hipotek. Selanjutnya, jenis-jenis kewajiban tidak lancar atau jangka panjang yaitu ada hutang hipotek, adalah salah satu contoh hutang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap. Misalnya rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Jaminan aset tersebut nantinya dapat disita oleh pihak pemberi pinjaman jika pinjaman gagal melunasi utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Hasil dari pelelangan aset tersebut akan digunakan untuk melunasi kekurangan utang. Contoh pada 1 April 2009, PT ABC mendapat pinjaman sebesar 100 juta jangka waktu 10 tahun dengan bunga 12% per tahun, dibayar tiap 1 April dan 1 Oktober. Sebagai jaminan diserahkan di sebidang tanah, pinjaman angsur 10 kali dengan angsur 10 juta per angsur. Berikut jurnal untuk mencatat transaksi pinjaman tersebut. 1 April 2019, kas senilai 99.400.000 pada beban bunga hipotek 600.000 dan hutang hipotek 100 juta rupiah. Selanjutnya, ada utang obligasi, merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Sebelum dibuat perjanjian, nominal dari surat obligasi tersebut harus diperlihatkan dengan terlebih dahulu. Apabila telah sesuai, maka pinjaman akan diberikan sesuainya dengan nominal yang tercantum dalam surat obligasi. Contoh pada 1 Januari 2012, PT ABC menerbitkan obligasi senilai 8 miliar dengan bunga 9% dengan jangka waktu 20 tahun. Pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Dibuat jurnal, yang pertama untuk mencatat penerbitan obligasi, yang kedua untuk pembayaran bunga obligasi. Yang pertama, untuk jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi itu pada tanggal 1 Januari 2012, pas pada utang obligasi senilai 8 miliar. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembayaran bank obligasi pada tanggal 1 Juli 2012, beban bunga obligasi pada kas senilai 360 juta rupiah. Selanjutnya, ada utang wesel jangka panjang, yaitu sama dengan utang wesel biasanya, yang membedakan hanyalah waktu di mana hutang ini hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, tanggal 31 Desember 2010, PT ABC meminjamkan uang sebesar 6 juta dengan menarik promes dengan bunga 12%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan, diansur setiap tanggal 31 Desember. Berikut jurnal yang pertama untuk mencatat transaksi di atas, yang kedua untuk mencatat angsuran yang pertama. Yang pertama, jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 31 Desember 2010, kas pada utang wesel senilai 60 juta rupiah. Yang kedua, jurnal untuk mencatat angsuran pertama pada tanggal 31 Desember 2011, utang wesel senilai 70 juta dengan beban bunga wesel 7.200.000 pada kas senilai 17.200.000. Selanjutnya ada kewajiban lease. Adalah sebuah kesepakatan sewa di mana pihak penyewa sudah sepakat dengan pihak lessor untuk membayar sewa atas penggunaan aset. Ini masuk pada jenis utang jangka panjang karena memang periodenya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Dan selanjutnya ada pasca pensiun. Pasca pensiun adalah kewajiban pensiun merupakan pada hutang jangka panjang karena dana pensiun ini diberikan secara berkala. Sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendanai program pensiun. Jadi ada iuran yang perlu disetorkan secara berkala ke dana pensiun yang ada, sehingga ini masuk menjadi salah satu utang panjang. Yang terakhir ada perjanjian dengan membayar angsuran utang jangka panjang. Yang terakhir adalah semua perjanjian yang menggunakan sistem pembayaran angsuran. Periode atau jangka waktu angsuran yang membuat perjanjian tersebut disebut sebagai jangka panjang. Biasanya untuk membeli rumah maupun berkendaraan bermotor tidak cukup melakukan angsuran berkurang dari 12 bulan. Oleh karena itu, perjanjian apa saja yang menggunakan pembayaran angsuran dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun masuk juga pada jenis utang jangka panjang.